Pernahkah kita bertanya, kenapa setiap kali pendidikan kita dievaluasi, hasilnya itu justru membawa kita semakin terbelakang? Di saat negara-negara lain mempersiapkan generasi masa depannya dengan kreativitas dan pemikiran yang kritis, tapi kenapa sih kita masih terjebak dalam soal hafalan dan kurikulum yang itu-itu aja, selalu bergonta-ganti setiap pergantian menteri? Adakah yang salah dengan cara kita meniru pendidikan luar? Atau justru kita tuh sebenarnya lupa bahwa sebenarnya sistem yang baik itu adalah yang harus menyesuaikan realitas sosial yang ada, harus sesuai dengan kondisi kita sendiri. Ini bukan lagi sekedar soal angka, tapi ini tentang masa depan generasi kita yang terus berjalan maju atau justru terjebak dalam lingkaran yang itu-itu aja. Stop senyum-senyum, karena ketika tahu nggak ada jalan untuk keluar lagi. Menguak sistem pendidikan Indonesia, kegagalan mengadopsi pendidikan luar. Saya Intan Aulia Rahma sebagai pengamat pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Menurut data dari Good States, pada tahun 2022, skor Indonesia dalam Program for International Student Assessment atau PISA mengalami penurunan drastis, yaitu ada di angka 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022. For your information, PISA sendiri itu merupakan program penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, sains, dan literasi siswa secara global. Untuk apa sebenarnya PISA ini? Nah, PISA ini tuh merupakan sistem di mana fokus utamanya itu untuk mengelola pembelajaran mandiri dengan perangkat digital gitu loh. Jadi kita bisa mengukur nih, oh tingkat pendidikan di negara kita tuh ternyata sekian dari hasil si PISA ini. Nah, PISA ini diadakan 3 tahun sekali, namun rencananya untuk 2025 nanti akan diambil data per 4 tahun sekali gitu loh. Jadi kita akan melakukan tes PISA lagi pada tahun besok 2025. Back to topic, Indonesia sendiri ini tuh berada di peringkat 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Nah, grafik ini memperlihatkan posisi Indonesia dalam pemeringkatan PISA yang menempati ke-69 atau posisi ke-12 terbawah dalam daftar dengan total skor 1108. Posisi pertama sendiri itu ditempati oleh Singapura dengan skor 1679, disusul Cina, disusul lagi dengan Taiwan dan Jepang. Nah, kalau posisi skor PISA di Indonesia di ASEAN sendiri, itu tuh juga nggak jauh ya. Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 8 negara ASEAN. Jadi kita bisa ngebayangin di sini betapa pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah. Tapi sebenarnya kenapa sih kita tuh malah jadi mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu? Bukannya ini hal yang harus dievaluasi ya? Kenapa gitu kayak sulit banget bagi Indonesia untuk mengikuti jejak-jejak negara maju? Salah satu alasan utamanya akan kita bahas di analisis kali ini. Menurut saya sendiri, salah satu alasan utamanya itu adalah manajemen guru yang masih bermasalah, di mana dibuktikan oleh survei PISA menunjukkan 18% siswa bersekolah di lembaga dengan kekurangan tenaga pengajar dan 13%-nya itu diajar oleh guru yang kurang berkualitas. Jadi banyak guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Ditambah kurikulum merdeka dan program inovasi lain itu udah diupayakan, tapi sepertinya kita masih belum mampu untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Karena pada dasarnya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita pada tahun lalu, eranya Jokowi, itu mengadopsi kurikulum merdeka dengan metode-metode yang hampir sama dengan pendidikan-pendidikan seperti di Jepang, di Finlandia, di Korea gitu loh, di Singapura.
Kalau teman-teman nanti bisa searching sendiri bagaimana kritik-kritiknya, itu banyak banget kritik-kritik kurikulum merdeka pada eranya Nadiem Makarim ini. Nah, kenapa saya bilang sendiri kalau kurikulum merdeka itu sebenarnya belum cukup cocok atau sesuai untuk kita pakai sekarang? Karena pada dasarnya kita hanya mengadopsi output dari si kurikulum ini. Karena kita berpatokan pada negara-negara maju, di mana fasilitasnya sudah mumpuni, kesejahteraannya juga udah nggak timpang gitu loh. Mereka kesejahteraan sosialnya gitu kan, apalagi di Korea Utara, terus di negara-negara maju seperti Singapura gitu. Mereka tuh fasilitasnya tuh udah oke banget, apalagi Finlandia tentang pendidikannya kan. Sedangkan kita tuh nggak mempertimbangkan hal-hal modal yang kita punya. Ibarat katanya kita tuh pengen dapat emas, tapi modal kita sendiri cuma punya perak gitu loh. Gimana cara kita mau mendapatkan emas, tapi kita sendiri juga modalnya nggak seberapa. Nah, hal-hal ini nih yang mesti perlu diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya. Dan kita sendiri sebagai masyarakat yang juga harus berpikiran secara terbuka dan kritis. Hasil riset dari ini, saya pernah nonton di Malaka Project, Ferry Irwandi. Dia tuh ngeriset kota-kota, salah satunya kota Malang pendidikannya. Nah, kota Malang itu ditemukan ada 10 SMA negeri yang tersebar, penyebarannya itu sekitar 8/10 ada di satu kecamatan. Teman-teman bisa bayangin 8/10 itu ada di satu kecamatan, di mana satu kecamatan itu ada 2 SMA negeri. Di mana kalian tahu sendiri kan, kota Malang itu kan lumayan gede ya, karena dia udah kota gitu loh, penduduknya udah banyak. Tapi kenapa berpusat di satu kecamatan doang gitu loh? Gimana yang masih kurang mampu dan emang diharuskannya yang atau cocoknya ya sekolah negeri karena nggak ada bayaran apapun kan. Jadi mau nggak mau antara dua opsi doang, mereka harus berpergian jauh nih untuk yang lumayan jauh ya, keluar dari kecamatannya mereka, atau mereka bersekolah di sekolah swasta dekat tempat tinggal mereka gitu loh. Nah, bahkan ada 2 kecamatan yang nggak punya loh SMA negeri. Kalau kita tarik ya dengan tata letak kota ini kan dikelola oleh pemerintah sebelum adanya sistem zonasi dong. Berarti hal ini tuh harus dipertanyakan nih, kenapa pemerintah melakukan sistem zonasi, mengadakan sistem zonasi tapi mereka nggak mempertimbangkan hal itu. Sistem zonasi itu sebenarnya akan berjalan efektif ya teman-teman, kalau menurut saya sendiri, apabila nih, ini idealnya ya, infrastruktur yang mendukung, pemerataan yang mendukung, kualitas pendidikannya juga mendukung, guru-gurunya mendukung gitu, birokrasinya juga benar ya kan, pemahaman masyarakatnya juga semua sama benar. Tapi semua ini bahkan nol besar. Akhirnya banyak yang praktik jual beli kursi, praktik KKN, korupsi kolusi nepotisme, terus juga ketimpangan pendidikan, dan guru honorer lagi-lagi yang menjadi tumbal. Persoalan guru honorer ini tuh kayaknya selalu dibahas terus setiap kali pergantian presiden, dijanji-janjikan, tapi sampai sekarang nggak ada yang pernah terrealisasi. Banyak daerah yang bernasib tuh sama sebenarnya kayak kota Malang ya. Ini kota Malang sendiri aja begini gitu loh, gimana daerah-daerah yang terpencil gitu loh. Yang perlu kita catat adalah sistem pendidikan itu tidak sama dengan kurikulum, tapi kurikulum itu ada dalam sistem pendidikan, yang dimana dapat kita logikakan seperti sistem pendidikan itu merupakan tubuh manusia semuanya, seluruhnya, sedangkan kurikulum itu otaknya nih, metodenya. Kalau misalkan di tubuh kita ya, kalau teman-teman masih ingat pembelajaran biologi gitu, ada saraf sadar sama saraf gak sadar kan? Iya gitu. Itu tuh otak kan yang ngasih sinyal, oh gue mau gerakin tangan gue gitu. Nah, kurikulum juga kayak gitu. Kurikulum itu panduan, metode yang menjalankan sistemnya itu sendiri gitu loh. Nah, saya juga sempat beberapa kali menanyakan langsung ke anak-anak SMA negeri yang ada di Jakarta gitu, salah satunya SMA negeri 50, SMA negeri 71 gitu. Mereka bilang kalau misalkan sistem kurikulum merdeka itu bener-bener bebas banget kak. Sebenarnya kurikulum merdeka itu kan memang ada pembelajaran 5P kan, berbasis Pancasila gitu loh. Tapi 5P yang mereka maksud justru
presentasi, 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 dan presentasi gitu loh. Jadi semuanya itu dibebankan oleh presentasi dan orientasinya kepada murid. Memang tidak sepenuhnya salah untuk pembelajaran yang kita udah mulai maju nih, karena bukan cuma guru yang ceramah di kelas, tapi murid-murid juga dibebaskan untuk belajar dan menjelaskan apa yang mereka pahami. Sayangnya kita hidup di mana teknologi itu berkembangnya sangat dahsyat ya, sangat besar sekali dampaknya. Tapi kita sendiri belum siap menghadapi kemajuan teknologi itu sendiri. Contohnya, mereka sering mengeluh atau ini saya dapati sendiri sumbernya dari kakak tingkat saya yang lagi PKM. Waktu itu dia pernah bilang, dia lagi ngawas ujian, dan pada saat itu dia melihat muridnya mencontek plek tulisannya dari ChatGPT. Dan pada saat itu dia menilainya dan memberi catatan untuk pintar-pintar dalam menggunakan ChatGPT. Nah, hal ini kan menjadi concern ya sebenarnya di masalah presentasi tadi. Kemudian kemajuan teknologinya bikin anak-anak tuh, menurut saya ya, kurikulum sekarang itu bikin generasi itu jadi manja gitu loh. Mereka tuh karena terlalu banyak pilihan yang mereka hadapi, mereka tuh jadi bingung, mereka tuh jadi ambigu, apa yang harus diambil. Padahal masa-masa perkembangan mereka tuh perlu dibimbing gitu menurut saya sendiri. Dan ditambah lagi penjurusan-penjurusan minat gitu kan, itu tuh nggak semua siswa udah pada tahu, udah pada mengenal dirinya sendiri, minatnya itu udah mau kemana gitu loh. Jangankan anak SMA gitu loh, bahkan anak yang udah kuliah pun ternyata masih merasa salah jurusan gitu kan. Ini tuh yang perlu dikaji lagi dan perlu diperhatikan lagi. Balik lagi ke kurikulum, kalau kita bahas tadi kurikulum Finlandia gitu kan, itu kan kalau kita lihat memang sangat sejahtera ya, dia kualitas gurunya itu bahkan untuk SD aja memang harus S2 gitu, harus minimal banget tuh S2 gitu, dimana kuliah S2 aja juga memakan biaya yang tidak sedikit kan. Pastinya output yang dikeluarkan juga sejahtera gitu, gajinya nggak bercanda, nggak kayak di Indonesia yang kerjanya serius tapi gajinya bercanda gitu. Apalagi guru di Indonesia tuh masih dianggap sebelah mata gitu, masih ada embel-embel pahlawan tanpa tanda jasa. Enggak kayak gitu menurutku konsepnya. Dan semua di Finlandia itu responsibility-nya terhadap pendidikan itu tuh udah ada dari keluarga gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya yang mesti kita garis bawahi gitu, kenapa sih sistem pendidikan Indonesia itu seperti ini gitu. Bahkan ya dalam sisi guru sekalipun, ini kebetulan saya juga dekat dengan salah satu guru SMA yang memang sudah mengajar lebih dari 5 tahun gitu, dimana pada saat dia menjadi guru, dia tuh udah menghadapi perkembangan yang begitu luar biasa gitu kan, udah mulai banyak AI segala macam. Nah sebenarnya guru tuh seringkali kesulitan menerapkan metode belajar yang fokus pada critical thinking yang menjadi standar-standar negara maju. Akibatnya apa? Siswa Indonesia belum terbiasa dengan pola belajar analisis seperti itu, membedakan fakta dan opini yang diujikan dalam PISA gitu. Meskipun kita sudah berusaha, tapi ada baiknya kita juga melihat realitas bertahap gitu. Kalau di negara lain tuh, aduh saya lupa, nanti saya tulis di bawah, itu tuh dia tuh menerapkan kurikulumnya setiap mau ganti kurikulum baru, itu tuh dari SD. Oh, dicoba dulu nih dari SD, oh ternyata berdampak, baru dia nanti di kurikulum ini nanti dipakai di kelas 2, nanti dipakai lagi di kelas 3, bertahap seperti itu dan selalu mengalami evaluasi. Kalau di Indonesia brek langsung ganti semua jenjangnya gitu loh kurikulumnya. Nah, ini tuh yang mesti kita ini kan apa namanya? Kaji lagi gitu loh. Nah, ditambah lagi ya dari perkembangan teknologi yang sangat cepat ini dan masyarakat yang belum mampu, yang belum siap untuk menghadapi perkembangan teknologi ini, seringkali murid-murid di SMA, di SMP gitu, pada saat presentasi mereka tuh sebenarnya 8 dari 10 ya, nggak semua sih. 8 dari 10 itu tuh nggak paham sama apa yang mereka ucapkan. Dan gurunya juga yang ngerasa kayak, oh ya udah biarin aja gitu loh. Yang penting mereka udah menerapkan pembelajaran gitu. Padahal esensinya kan bukan seperti itu. Presentasi itu adalah pemaparan poin-poin apa yang mereka mengerti gitu loh, bukannya mengcopy paste dari si ChatGPT terus langsung ditempel di PowerPoint, boro-boro memahami, membaca aja enggak gitu. Mereka kalau menjawab pertanyaan dari teman-teman pun
juga nge-searching dari Google dan dibacakan pada saat itu gitu. Jadi di mana esensi merdeka belajar di sini gitu loh. Sebelum merdeka aja sulit, masa setelah merdeka juga makin kayak gini gitu kan. Nah, kalau kita tarik dengan semangat untuk menuju Indonesia Emas 2024, gimana gitu loh. Modalnya aja masih kayak gini. Karena ya, kita tuh di Indonesia itu mengalami perlambatan potential growth, di mana hal ini dipengaruhi oleh intelektual masyarakat secara kognitifnya gitu loh. Sejak era COVID-19 ya, generasi muda itu sebenarnya mengalami penurunan kecerdasan. Padahal pada tahun sekarang ini tuh kita sedang mengalami bonus demografi gitu kan, dimana anak-anak muda atau usia-usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia-usia non produktif gitu loh. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah bukan yang jadi masalahnya itu tuh bukan dari eksternal, melainkan dari internal kita sendiri. Pada dasarnya musuh kita itu bukanlah orang bodoh, tapi kebodohan itu sendirilah musuh kita. Dari praktik-praktik pembelajaran yang dimana presentasi seperti hanya membaca gitu dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan di awal, itu tuh nantinya akan berdampak tuh pada tes gitu kan. Mereka nanti kurang mengerti pembelajarannya, mereka jadi nggak bisa menjawab, atau bahkan yang paling parah mereka bergantung loh sama teknologi gitulah. Bukan cuma terjadi di murid-murid SMA, SMP aja teman-teman, dari yang saya riset ya, dari yang saya temui beberapa kali, tapi juga di mahasiswa sendiri gitu loh. Mahasiswa di kampus-kampus itu, khususnya kampus saya sendiri yang saya perhatikan, itu seringkali presentasi pun juga masih seperti presentasi pada anak-anak atau murid-murid SMA gitu loh. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena PowerPoint pada sejatinya adalah mempresentasikan, memaparkan hasil pemikiran mereka, hasil riset mereka, data yang mereka dapat dan lain sebagainya, bukan memaparkan bacaan yang sepenuhnya itu ada dalam satu slide gitu misalkan. Dan itu cuma mereka tuh mengcopy paste dari makalah misalkan kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika sesi tanya jawabnya, mereka tuh dari malamnya memasang gimmick gitu loh, ngehubungin temannya untuk bertanya agar mendapat nilai gitu. Ujung-ujungnya patokannya hanya nilai gitu. Padahal kita seharusnya kalau menjadi generasi muda gitu, jangan mau jadi perasan jeruk tapi perasan jeruk dari perasa jeruk, tapi jadilah perasan jeruk asli. Udah cukup jadi ngalor gitu ya pembahasannya. Tapi ini sebenarnya menjadi tantangan kita gitu loh. Selain masalah kurikulum, lingkungan gitu loh, sekolah juga menjadi sekolah-sekolah yang aman juga menjadi tantangan yang besar ya, karena kasus bullying dan kekerasan di sekolah tuh masih marak. Contohnya nih, nggak usah jauh-jauh ya, misalkan ada teman kita yang lagi presentasi, terus ada anak yang mau bertanya, mereka tuh memusuhi itu seakan-akan kayak, udah deh lo nggak usah nanya, kalau nanya lo nggak akan kita temani gitu loh. Itu tuh kelihatan banget, dan ini tuh dialami oleh beberapa teman-teman saya dulu gitu kan. Dan di sini tuh udah masuk ke dalam bullying sih, dan kurang mendapatkan perhatian serius sebenarnya dari stakeholder pendidikan. Di sisi lain, alokasi dana pendidikan meskipun besar ya pada tahunnya Pak Jokowi gitu, 20% APBN, tapi ternyata belum dioptimalkan untuk hal-hal esensial seperti ini. Peningkatan kompetisi guru dan keamanan sekolah. Nah, kembali ngomong-ngomong tentang bullying yang marak terjadi gitu. Untuk contoh kecilnya seperti bertanya pada saat temannya presentasi gitu kan. Itu tuh sebenarnya adalah contoh dari feodalisme, karena feodalisme di Indonesia di kita tuh masih kuat ya. Jadi gini, bagaimana sih sebenarnya sistem pendidikan Indonesia itu jadi jauh lebih baik gitu? Gimana sih caranya? Menurut Rocky Gerung itu tuh harus ada satu focal point, di mana contohnya Prancis punya paradigma pendidikannya adalah solidarity, makanya dia kesejahteraan manusia lebih fokusnya pada pendidikannya itu. Kemudian karena si Prancis ini tuh berbasis pada egalita, fraternité dan liberté gitu loh. Kemudian Amerika
Amerika ini tuh filosofisnya adalah kebebasan. Jadi dia memanusiakan, terus kesetaraan manusia gitu loh. Nah, Indonesia ini sebenarnya berupaya, tapi kita tuh masih gugup gitu loh karena jejak si feodalisme ini yang masih belum selesai ketika kemerdekaan diucapkan. Jadi itu masih masih terjejak gitu, masih nempel gitu. Ibaratnya kayak udah mendarah daging gitu. Jadi untuk membantah pun kayaknya rasanya takut gitu loh. Bahkan banyak ya kalau misalkan kita lihat dari pemikirannya Marx and Education punyanya John Onion, itu tuh dia memaparkan hasil risetnya dari memaparkan hasil risetnya gitu, menganalisis bahwasannya ada pembagian kelas dalam sistem sekolah gitu kan, dimana sistem sekolah dengan kelas pekerja itu tuh beda treatmentnya dengan sistem sistem sekolah kelas elit elit global gitu atau elit profesional gitu tuh beda semuanya. Misalkan kalau sekolah dengan kelas pekerja itu tuh lebih ditekankan metode dari gurunya untuk mendengarkan saja gitu tanpa mengkritisi apa yang diucapkan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya. Tapi sedangkan sekolah dengan kelas elit gitu, itu tuh beda banget treatmentnya, yaitu dengan metode menganalisis, membiarkan anak itu mencoba problem solving gitu, mencari problem solving dari masalah, analisis berbasis project segala macam. Sedang ini kan benar-benar timpang banget kan, yang akhirnya nanti sekolah dengan isinya kelas pekerja menimbulkan orang-orang yang memang ditaruhnya nanti tuh untuk di masyarakat ya menjadi pekerja aja gitu. Nah, dari yang kita bahas semuanya itu merupakan itu kenapa sistem pendidikan Indonesia kita itu gagal mengadopsi pendidikan dari luar. Oke, izinkan saya untuk merangkum pembahasan kita pada saat ini gitu, pada dari awal tadi gitu. Jadi gini teman-teman, sistem pendidikan Indonesia itu kenapa gagal mengadopsi sistem pendidikan dari luar seperti Finlandia, Jepang, Korea, Cina gitu. Karena kita belum mampu untuk menggunakan itu, karena kita cuma mengadopsi output dari sistem pendidikan luarnya, yaitu menciptakan SDM yang unggul. Tapi modal kita itu belum mumpuni untuk menjalankan kurikulum atau sistem pendidikan seperti itu gitu. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan karena saya perhatikan, saya amati murid-murid sekarang tuh kehilangan motivasi kompetitifnya gitu loh. Jadi mereka tuh seolah-olah kayak ngerasa ngapain belajar capek-capek selagi rumah kita tuh dekat dengan sekolah. Bahkan ada anak yang dilemparkan namanya di kartu keluarga orang agar pendidikannya tuh bisa lebih gampang gitu. Kan ini kan sedih gitu loh kalau dilihat-lihat. Cukup sekian pembahasan dari saya sendiri, Intan Aulia Rahma sebagai pengamat sosial. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya yang lebih menarik.